Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat selalu ya guys. Salam pandai. Terus simak video-video dari saya. Kali ini kita akan menampilkan pembelajaran yang lebih baru lagi. Simak terus biar bisa menyelesaikan. Oke, lanjut kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial tentang kenampakan alam ya, untuk kelas 4 SD. Langsung saja ya. Nah, kenampakan alam. Pengertian penampakan alam adalah gambaran permukaan bumi yang berupa pegunungan, dataran, dan perairan. Muka bumi ya, muka bumi. Seperti muka kita. Muka kita ini ada hidungnya, ada mulutnya, ada matanya, ada alisnya, dan masih banyak lagi. Nah, itu kalau muka kita. Nah, kalau muka bumi itu bisa berupa pegunungan, dataran, dan perairan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Itu ya. Baik, kita lanjutkan saja singkat waktu. Namun sebelum kita ke membahas yang tadi, kita perlu mengetahui dulu DPL. DPL itu singkatan dari permukaan laut. Dari permukaan laut. Jadi misalnya ini ada gambar, ini daratan, ini lautan. Diukur dari permukaan laut, itu maksudnya bagaimana? Nah, misalnya ya di sini di garis ini kita mau mengukur di sini, ini berapa tingginya. Nah, ini diukur dari dasar air laut ini ya. Nah, diukur dari dasar air laut ini. Dari air laut ini sampai dataran yang kita inginkan ini berapa? Jadi diukur dari sini. Misalnya di sini, misalnya ya ini 800 meter. Oh, kalau 800 meter dari permukaan laut, ini berarti termasuk pegunungan. Gitu ya. Gitu. Oke? Paham ya? Kita lanjutkan. Pegunungan. Pegunungan itu adalah permukaan bumi yang mempunyai ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut. Nah, kalau pegunungan itu di atas, diukur dari DPL tadi ya, 500 meter. Itu namanya sudah masuk pegunungan. Nah, pegunungan ini mempunyai cuaca yang sejuk dan dingin, sehingga cocok untuk tanaman sayur dan perkebunan. Dingin di sana ya, dingin. Pegunungan juga mempunyai pemandangan yang indah. Selain sayur dan mempunyai pemandangan yang indah. Nah, secara mayoritas masyarakat di pegunungan bermata pencaharian sebagai petani kebun dan penyelenggara wisata. Karena di sana kan dingin ya, dingin, sejuk. Orang-orang banyak yang berwisata, refreshing ke sana karena pemandangannya indah. Pegunungan. Sudah pernah ke gunung? Tentu sudah ya. Nah, contohnya adalah Merapi, Merbabu, Himalaya, dan masih banyak lagi pegunungan yang ada di Indonesia gitu. Paham ya, pegunungan. Lanjut. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang mempunyai ketinggian di atas 200 meter sampai dengan 500 meter dari permukaan laut. Jadi di bawahnya gunung tadi ya, kalau gunung kan 500 ke atas. Nah, kalau di 500
sampai 200 itu namanya dataran tinggi. Dataran tinggi. Ini hampir sama, masih sama dengan pegunungan. Dataran tinggi juga mempunyai cuaca yang sejuk, pemandangannya juga indah. Jadi secara tidak langsung mata pencaharian itu hampir sama. Sama petani sayur, juga pemandangannya indah kan, penyelenggaraan wisata juga gitu. Contohnya dataran tinggi Selo, di Dieng, dan masih banyak lagi. Contohnya itu dataran tinggi. Nah, bedanya apa dataran tinggi? Ya mungkin karena kalau pegunungan kan tinggi sekali ya. Kalau tinggi sekali itu sejuknya, suhunya mungkin lebih dingin gitu. Kalau ini ya dingin tapi nggak begitu dingin. Itu ya dataran tinggi ya. Ini juga sudah sejuk maksudnya. Kita lanjutkan. Dataran rendah. Nah, kalau dataran rendah ini beda lagi. Ini sudah dataran rendah adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Jadi ini mulai dari yang tinggi dulu ya, tadi gunung, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, ini dataran rendah 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Ini dataran rendah. Dataran rendah ini karena rendah mempunyai suhu yang hangat atau panas dibandingkan dengan dataran tinggi. Ini sudah panas di sini. Dataran rendah. Dataran rendah ini sangat cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian karena suhu dan curah hujan yang sesuai. Suhunya cocok kalau untuk bertani, menanam padi, ya ini cocok sekali dan cocok sekali sebagai tempat pemukiman. Nah, di daerah ini juga karena sangat beragam, jadi mata pencahariannya itu bermacam-macam. Ada yang pedagang karena rame ya, karena rame itu masyarakat ada pasarnya itu lebih banyak. Jadi pedagangnya juga ramai, ada karyawan, ada peternakan dan pertanian karena cocok sekali di dataran rendah, gitu ya. Dataran rendah. Lanjut ke pantai ya. Apa itu pantai? Pantai adalah batas antara daratan dan lautan. Ini namanya pantai. Pantai. Pantai banyak digunakan sebagai tempat wisata. Banyak wisatawan yang datang untuk mandi di pantai atau sekedar memandang ombak untuk refreshing, menghilangkan penat ya, capek ke pantai gitu, santai di pantai begitu ya. Nah, ini tempat wisata. Selain sebagai tempat wisata, masyarakat di pantai itu juga bermata pencaharian sebagai nelayan dan juga penyelenggara wisata karena banyak wisatawan di sana. Sebagai nelayan dekat dengan laut, mencari ikan di pantai di laut gitu. Contoh pantai Parangtritis, pantai Kuta Bali, pantai Bandengan Jepara, dan masih banyak pantai-pantai yang lainnya ya. Ada pantai Widuri, Pemalang juga ada ya. Nah, secara tidak langsung mata pencaharian penduduk ini juga tergantung dengan kondisi alam. Kalau di gunung tadi kan bermata pencaharian sebagai petani sayur gitu. Ya, kalau di pantai sebagai nelayan gitu. Mudah ya. Jangan kebalik. Kalau di gunung mata pencahariannya sebagai nelayan. Nah, itu jelas kebalik ya. Nah, namun itu mata pencaharian yang apa namanya? Kebanyakan, mayoritas.
tidak menutup kemungkinan kalau profesi yang lain itu di semua apa namanya daerah di kenampakan alam itu ada semua, misalnya Pak Dokter, Pak Guru, Pak Polisi, dan lain-lain ya yang bersifat jasa itu dimanapun ada, di pantai ada, di gunung ada, itu. Jadi masa orang yang tinggalnya di dekat pantai mau apa sekolahnya harus ke gunung, jadi tidak seperti itu. Kalau profesi itu semuanya ada, tapi ini adalah tergantung apa namanya mayoritasnya ya, mayoritasnya di mana, di pantai ya nelayan gitu. Paham ya? Sampai sini paham? Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Kalau ada yang bingung, ada kurang pas, masih bingung, ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, ditulis saja di kolom komentar, gitu ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bagaimana? Sudah simak videonya? Paham? Kalau tidak paham, bisa ditulis di kolom komentar pertanyaannya bagaimana gitu ya. Nanti kita bahas lagi sama-sama ya. Tetap terus semangat. Oke? Terima kasih.